Video ini dipersembahkan oleh Klik Digital Indonesia. Selamat datang di podcastnya teman-teman UMKM Gorontalo. Dan teman-teman, pada hari ini, episode kali ini kita mengundang salah satu pengusaha ya di Gorontalo tentunya yang produknya itu sudah melanglang buana kemana-mana. Jadi produk ini itu madu ya, dan hari ini sudah ada orangnya di depan kita, Pak Sumitro. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Yes. Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Teman-teman, Pak Sumitro ini pemilik brand Madu Suwawa Gorontalo Pak ya? Madu Suwawa Gorontalo. Ini madu murni berarti? Madu murni. Madu murni ya. Dan saya dengar kabar sudah dari 2018? Iya, 2018. Oke, ini keren nih. Pak Sumitro, saya pengen tahu dulu sebenarnya di awal kita orang ngobrol soal ini. Kisah gitu, apa sampai bagaimana ke sana ini? Ada ini produk madu ini. Jadi awal mulai itu saya jalan di pasar. Oke. Aku dapat dengan petani madu yang jual madu langsung, tapi sampai sudah habis pasar tidak ada yang beli madu ini. Dari situ muncul niat saya untuk bagaimana para petani lebah, petani madu di Gorontalo ini harus bisa menjual madunya dan harus jelas kemana ini madu dijual. Itu yang pertama. Yang kedua, keberadaan pemahaman masyarakat tentang madu itu yang masih minim, sehingga ini perlu ada yang menseriusi ini. Gitu. Sehingga saya terjun ke dunia perlebahan. Oke, itu dari 2018. Iya, 2017. Ya, kalau mau runtutannya sebenarnya dari SMA saya sudah jual madu. Tapi itu madu pabrikan gitu. Oke, jadi yang sudah jadi jual lagi. Iya, tinggal jual. Oke. Kalau ini sekarang beda. Sebelum produk madu ini muncul, jadi ide itu karena ada dari petani madu tadi itu, sebelumnya pernah bikin usaha produk selain madu? Ada banyak ya. Banyak. Tapi gagal. Oke. Nah, kenapa di madu ini, apa dia punya titik balik ketika pilih produk madu ini, lalu kemudian sampai saat ini konsisten dengan madu? Apa yang Pak Sumitro dapat waktu itu? Yang pertama, saya tertarik di madu ini karena satu, madu ini termasuk salah satu minuman yang Allah rekomendasikan langsung untuk mengobati orang yang sakit. Itu yang pertama. Karena bahkan Allah istimewakan dia menjadi salah satu dalam surah An-Nahl itu disebutkan. Nah, sehingga itu di samping ada bisnisnya ya ada dakwahnya di sini gitu. Termasuk membantu orang-orang yang mengkonsumsi madu oplos. Banyak yang mengkonsumsi madu oplos di Gorontalo. Oh, banyak ya? Banyak sekali. Orang akan bahas itu, teman-teman. Cuman saya mau coba dulu ini ke belakang gitu. Muncul ini kan perusahaannya ini PT Madu Suwawa Gorontalo. Produknya juga, di brandnya juga, ya seperti teman-teman lihat ada di sini produknya, itu Madu Suwawa. Nah, saya punya pertanyaan Pak. Ini memang madu ini memang dari Suwawa kah atau? Suwawa itu brand. Oke. Brand Suwawa itu brand karena sebelum jadi Madu Suwawa kita ada brand-brand sebelumnya. Puncaknya ya brand Madu Suwawa ini yang sekarang yang sudah dipatenkan. Oke. Kenapa milih Suwawa? Karena memang saya orang Boneulango. Saya orang Boneulango dan asli saya dari Suwawa. Oh, memang dari Suwawa. Dari Suwawa, kemudian sekarang di Bone Pesisir. Cuman tempat produksi atau pabrik tempat produksi ini bukan di Suwawa. Di Boneulango. Oh, di Boneulango ya. Orang pasti inilah ya. Iya. Gitu. Termasuk juga Suwawa. Iya sih. Begini Pak, saya mau masuk dulu sebelum kita bahas bagaimana Pak Sumitro bikin ini kemudian dikenal banyak orang gitu. Produksi rumahan, ya saya notisnya di situ. Berarti sampai saat ini gitu, di bayangan saya, koreksi saya Pak kalau salah gitu. Di rumah lalu kemudian ada ternak lebah karena ini madu murni. Nah, saya penasaran nih, mungkin kapan-kapan kita bisa main-main ke sana teman-teman. Cuman saya penasaran Pak, proses produksi madu murni ini seperti apa? Apakah Pak Sumitro berternak lebah atau bagaimana Pak? Nah,
yang ini yang harus dipahamkan kepada masyarakat. Yang orang kenal, masyarakat kenal itu hanya madu. Oke. Sebetulnya madu itu ada beberapa jenis. Di madu sendiri ada 4. Ada madu jenis apis cerana atau orang Gorontalo bilang walihua. Itu bisa diternak, juga bisa liar. Yang berikut madu apis mellifera Nectaracacia carpa, itu madu hitam manis. Itu kita ternaknya di Riau. Oke. Kemudian ada madu apis dorsata lebah liar. Orang Gorontalo bilang tia. Itu yang sama sekali tidak bisa diternak. Itu liar di hutan. Kemudian yang keempat madu trigona atau orang Gorontalo bilang tahudu. Nah ini yang kita ternakan sendiri. Jadi ada madu apis mellifera itu ternak. Kemudian cerana ini kita liar di hutan. Kemudian dorsata juga liar di hutan. Kita ada petaninya. Ada kurang lebih 45 orang di seluruh di Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah petani kita. Dan terakhir trigona tahudu kita ada kelompok taninya. Dan ini yang sementara kita kembangkan di Desa Sugitia, Kecamatan Bone. Kita ada peternakan, bahkan di store kami di Ipilo itu ada lebah-lebah di situ. Ada kotak-kotak lebah trigona kita sengaja taruh di situ buat teman-teman yang ingin belajar langsung bisa langsung ke store, tidak harus ke peternakan yang jauh. Jadi kita taruh ada kurang lebih 10 kotak koloni di situ. Jadi mau mengenal lebah trigona ya bisa langsung ke store. Gitu. Nah, tadi saya sempat notice kalau yang madu hitam, biasa ada orang bilang madu hutan. Madu hutan itu kategori apa Pak tadi? Susah sekali menghafal nama-nama tadi. Jadi madu hutan itu apis dorsata. Itu biasa dari hutan. Apis mellifera juga bisa dikatakan hutan karena dia berada di hutan di hutan pohon akasia yang beratus-ratus hektar. Cerana juga di hutan. Kalau trigona, khususnya trigona biroi Gorontalo itu ternaknya di kampung. Di kampung ya. Gitu. Oke. Nah, yang menarik ini itu ya. Oke, katakanlah yang diternak di rumah gitu ya. Ada di peternak di rumah. Itu tidak ada resiko gitu tetangga-tetangga jauh sama gigi ini, lebah ini. Kalau trigona lebah tidak menyengat. Tidak, dia cuma gigi, tapi tidak bikin babangka. Tidak, kayak cuma semut gitu. Coba gitu dia perasa. Nah, kalau yang apis dorsata itu sampai bengkak kalau dia gigi. Itu yang di hutan itu ya. Di hutan ya. Oke. Nah, kalau misalnya sekarang gitu, berarti ini kan jadi satu solusi di samping ada nilai ekonomi dari madu ini. Pak Sumitro juga membangun jadi peternak-peternak lebah ini juga jadi ada angin segar orang untuk bisa hidup juga. Nah, saya ingin tahu Pak, seluruh Gorontalo, katakan ini Gorontalo saja karena orang ngobrol konteks Gorontalo. Di Gorontalo sendiri, Pak Sumitro punya petani lebah yang mensuplai madu-madu ini ada berapa orang sih kalau di total seluruh Gorontalo seprovinsi? Ke Gorontalo sekitar 18 orang ya. Dan itu rutin. Iya, itu berkelompok itu. Bikin kelompok-kelompok. Iya, karena untuk memanen lebah. Kalau di Gorontalo itu spesialis khusus apis dorsata, madu hutan. Karena untuk memanen kan tidak bisa hanya satu orang, dia bahkan dia sampai 4-5 orang satu kelompok. Jadi ada yang tukang panjat, ada yang menyiapkan bahan-bahan untuk menjinakkan lebah dan lain-lain. Ada cara untuk menjinakkan lebah ya? Jadi ya kan artinya hewan ini sikap alami hewan ini kan madu ini dari orang punya sarang. Gitu. Ketika orang ganggu pasti dia menyengat. Nah, bicara gimana Pak? Dia bicara dengan asap. Jadi para petani kita ajarkan untuk dulu di Gorontalo itu masih panen tradisional. Jadi pakai api. Sehingga lebah mati, kemudian semua diambil. Anakan lebah larvanya, madlunya diambil. Sekarang diajari sistem panen lestari. Jadi pengasapan di awal. Kenapa asap? Asap itu mampu menjinakkan lebah dan bikin dia stres sehingga dia tidak ada kemampuan untuk menyengat lagi. Tapi kita tidak perlu takut dengan sengatan lebah karena justru sengatan lebah itu juga dalam dunia kesehatan, bahkan di Jawa, teman-teman di Jawa itu buka terapi sengat lebah. Ada 50.000 satu kali sengatan. Tapi kan di Gorontalo sedangkan cuma mau lari, apalagi disuruh sengat sendiri ya gitu toh. Menarik. Begini, saya baca berita itu madu suwawa ini, jadi di samping
apa namanya distribusinya itu di Provinsi Gorontalo, juga ada di Sulteng, ada di Sulsel, bahkan belakangan ketika orang ngobrol di belakang tadi malah lebih banyak Sulsel. Iya, Bang. Dan ada diekspor, Pak. Ini Iya. luar biasa. Nah, ini, jadi saya mulai dari situ. Iya. Ini kan pasti tidak serta-merta tiba-tiba ada ekspor dan sebagainya gitu. Pasti ada langkah-langkah yang Pak Soumitro lakukan gitu untuk mempromosikan sebagainya. Nah, apa saja kanal promosi yang Pak Soumitro bikin sehingga ini produk ada di beberapa provinsi di Sulawesi, kemudian sampai ke luar negeri? Iya. Yang pertama kita punya grup. Seluruh peternak pengusaha madu seluruh Indonesia. Kita punya grup. Jadi kita bertukar pikiran, bertukar informasi lewat grup. Kemudian kita ada wadah, ada organisasi juga namanya Ilmi. Nah, kebetulan di Gorontalo saya ketuanya. Jadi kita butuh madu sekian untuk ke Malaysia, ke Korea. Sekarang kita sementara persiapan kerjasama dengan pihak Korea untuk penjualan madu dari Gorontalo, karena salah satu keunikan madu di Gorontalo itu adalah nektarnya multiflora dominan kelapa, itu yang mahal. Di Sulsel itu dijual per liternya 1 juta. Madunya? Ya, madu Apis dorsata, nektar multiflora dominan kelapa, karena tidak semua daerah Indonesia ada kelapa. Hanya ada di paling banyak Gorontalo, Sulawesi Utara. Nah, sehingga itu rasanya, aromanya khas. Itu khasiatnya juga jos. Iya. Itu yang dicari. Kenapa sampai ada ini dengan ini ya? Iya. Sebentar, mungkin teman-teman, Ilmi, saya mau perjelas, Ilmi itu komunitas apa, Pak? Kepanjangan Ilmi apa sih? Ilmi itu Inspirator Lebah Madu Indonesia. Jadi kita di seluruh Indonesia sudah punya kepengurusan, dan kebetulan di Gorontalo saya ketuanya. Nah ini juga berarti yang jadi ini ya, karena ada grup tadi itu, sehingga permintaan kalau banyak pengusaha yang mungkin ada di Jakarta dan sebagainya itu tidak mampu, ini dia ambil juga suplai dari Gorontalo. Oke. Kalau dari sosial media, saya ini mau coba ini ke sosial media, karena rata-rata penonton kita itu orang yang aktif sekali di sosial media. Siapa tahu Pak Soumitro bisa kasih pencerahan gitu. Madu Suwawa ini sampai dengan saat ini itu dikenal di Sulawesi Tengah, Gorontalo, di Sulsel, bahkan mungkin di daerah lain gitu. Cara promosinya bagaimana? Selain ada grup tadi itu sesama pengusaha madu. Kita beriklan di Facebook, di Instagram, kita di Shopee juga ada, di TikTok juga punya. Itu kanal ininya ya. Iya. Nah, ada tantangan tidak? Karena begini, madu ini apalagi kalau bicara di Gorontalo ya, madu ini banyak sekali di Gorontalo, banyak sekali gitu. Mau dimanapun kita ini, mau di supermarket modern, mau di pasar tradisional, mau di jalan-jalan pun kita orang bisa dapat madu gitu. Nah, bagaimana Pak Soumitro itu membranding ini madu Suwawa itu sehingga dia jadi beda dengan madu-madu yang lain? Karena kita mainnya di madu murni. Jadi hal yang kita lakukan adalah edukasi ke masyarakat. Bahwa ciri-ciri madu murni seperti ini, jenis-jenis madu ini, yang murni begini, yang palsu begini, yang opus begini, macam-macam. Jadi kuncinya kita edukasi, kita terus edukasi kepada masyarakat, belajar, mengenali tentang ciri khas madu murni, ciri khas madu oplos, ciri khas madu palsu, dan lain-lain. Sehingga semakin masyarakat memahami tentang itu, maka semakin terkikis ini para penjual-penjual madu oplos. Karena di Gorontalo, 80% itu madu oplos. Kompetitor kami madu Suwawa itu bukan sesama penjual madu murni. Karena alhamdulillah 80% madu oplos, 20% itu kita, 80% itu adalah mitra-mitra madu Suwawa. Yang kebetulan mereka sanad madunya ambil di madu Suwawa, kemudian mereka brand sendiri. Rebranding. Ada beberapa brand madu di Gorontalo itu yang memang sanad asal madunya dari kita. Nah, jadi kompetitor kami ini, kompetitor madu Suwawa ini bukan madu murni sama kita madu murni, tapi pengoplos madu di Gorontalo. Ini musuh terbesar gitu ya. Saya cukup kaget, berarti 80% segitu banyaknya. Gitu. Dan ini saya temukan di lapangan. Bahkan yang di supermarket bisa jadi juga ada yang madu. Sekarang begini, saya ingin tahu gitu, dan masyarakat pasti bertanya-tanya gitu, bagaimana cara membedakan madu murni dengan madu
Bagaimana istilah madu oplos ini berarti madu yang palsu kah atau madu? Sebenarnya dua jenis. Oke. Kalau di dunia perlebahan lebih dikenal dengan istilah SOS. SOS. Jadi madu murni kemudian lawannya SOS. Nah, sebelum orang bicara tentang bagaimana membedakan madu murni dengan itu, orang perlu tahu dulu jenis-jenis madu yang beredar. Jadi yang pertama madu murni. Oke. Madu murni itu nektar alam yang madu yang kita jual. Jadi madu murni ini berarti dari sarangnya ambil madunya sudah langsung itu yang di ini. Ya, itu madu murni. Oke. Jadi nektar alam, nektar sari bunga. Kemudian oplos SOS. Madu sintesis. Madu sintesis itu madu yang dibuat dari campuran, termasuk ada bahan kimia di situ. Oh, jadi bukan dari lebah ini madu. Madu sintesis. Oh, palsu. Nah, ini asli palsu ya. Kemudian madu oplos. Ini yang banyak di Gorontalo madu oplos. Okay. Madu oplosan itu madu yang dicampur dari bahan-bahan tertentu, misalnya dari gula, dari tepung kanji, atau ragi, dari gula aren. Oh, ada juga ya. Jadi dicampur, diramu sehingga kemudian menjadi madu. Yang biasanya yang sulit dibedakan juga itu. Kemudian yang ketiga sirupan. Nah, ini banyak terjadi kalau di Gorontalo, pembuat madu sirupan tidak ada. Tidak ada di Gorontalo. Adanya di luar Gorontalo. Okay. Jadi madu sirupan itu madu asli. Dia madu asli keluar dari perut lebah. Tapi nektar pakannya adalah gula. Nah, jadi dikasih makan gula. Dikasih makan nih lebah biar tetap berproduksi. Nah, kalau teman-teman yang jujur, dia memberi pakan sirup semata-mata untuk mempertahankan koloni supaya tidak mati, mempertahankan lebah tidak mati. Oh, tapi hanya agar dia kalau yang curang, ya dia kasih sirup untuk memperbanyak hasil produksi lebah. Hasil produksi madunya. Oh. Kayak gitu. Jadi kayak ini nih, kalau di ayam ini ayam boiler dengan ayam kampung. Iya, begitu. Ayam boiler tetap orang bilang ayam kampung, padahal banyak sekali suntikan. Gitu. Oke, cuman itu alhamdulillah di Gorontalo tidak ada gitu. Di Gorontalo madu yang madu apa namanya? Pembuatnya tidak ada, tapi banyak sirupan madunya ada. Sirupan ada di sini ya. Banyak. Oke, dan makanya ada begini. Saya juga biasa mengkonsumsi madu gitu. Saya belum tahu ini apakah madu murni atau tidak gitu ya. Tidak enak nyebut merek ya. Jadi sebentar terang akan diskusikan di belakang layar. Cuman begini, Pak Sumitro, madu ada yang klaim biasa mungkin supermarket dan sebagainya ini madu asli. Nah, kita orang tidak tahu apakah ini madu asli murni atau yang sirupan. Itu dulu yang orang akan coba bahas. Bu, kasih bedanya bagaimana, Pak? Itu dulu sebelum ke oplosan tadi ya. Orang ini dulu. Iya. Yang pertama, kalau ada orang bilang madu hutan, kemudian teksturnya kental, itu bohong. Namanya madu hutan itu teksturnya cair ataupun encer. Kenapa? Karena kadar airnya tinggi. Madu bisa jadi kental kecuali satu, dilakukan proses tehum atau pengurangan kadar air. Kayak gitu. Selama madu belum dilakukan pengurangan kadar air, maka dia akan tetap berbentuk encer ataupun cair. Gitu. Berarti kalau misalnya madu murni, kalau misalnya ada di Gorontalo saat ini gitu, dari secara keseluruhan deh, madu murni yang tidak dicampuran apa-apa itu bentuknya dia kental atau cair sih, Pak? Cair. Cair ya? Cair. Berarti salah persepsi kita sekarang di masyarakat, ketika dia kental itu madu asli. Iya, salah. Kalau dia bilang madu hutan kemudian kental, itu tidak betul. Dan ini saya sudah temukan beberapa tempat kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh para pengoplos madu mengatasnamakan madu asli. Padahal share masyarakat dan efeknya memang jangka panjang. Iya. Minum gula ini. Iya, minum gula. Orang ada diabetes pasti tambah diabetes. Padahal kalau mau bicara khasiat madu, ya madu termasuk salah satu minuman yang bisa mengurangi diabetes, mengobati diabetes lah, katakanlah begitu. Tapi kalau madu gula ya otomatis tambah. Glukosa malah lebih banyak. Iya. Oke. Nah, sekarang itu yang paling di lapangan deh, masyarakat juga pasti ini sekali gitu. Secara paling gampang, paling simpel membedakan ketika dari madu murni, katakanlah dia itu yang tadi yang madu sirupan atau apa gitu, dengan madu oplosan. Karena ini yang oplosannya paling bahaya. Bagaimana sih Pak cara membedakan itu?
cicip rasa dan aroma. Aduh, Cicip ini rasa dan subjektif aroma. ini. Makanya teman-teman kalau mau beli madu sekarang, kalau saya belum tahu tuh, Iya. hirup dulu bau gula seperti apa, bau gula yang sudah dimasak. Oke. Kemudian kita hirup bau madu yang murni, pasti akan beda. Kalau madu oplos sirupan pasti ada aroma gula. Pasti ada aroma gula. Jadi yang paling kalau kita sih baru lihat begini sudah bisa tahu ini madu oplos, ini madu sirup, ini madu. Tapi cicip rasa dan aroma. Kalau madu itu ada aromanya menyengat, khas. Oke. Tapi kalau misalnya mula-mula misalnya kan orang yang belum tahu kan cicip rasa kan tidak tahu tuh dia. Iya, tidak tahu. Manis juga ini. Pesan kalau memang ingin membuktikan kalau dia pun jual madu murni pasti dia bisa jual bisa adakan misalnya kita mau beli sarang. Oke. Kita mau pilih yang masih pada sarang. Nah, kalau dia tidak setengah mati Pak, berarti suruh orang. Tapi kalau dia bilang oke, tapi menunggu karena memang kalau sarang itu kan dia menunggu panen dulu kan. Jadi kita minta waktu 1 minggu ya kita untuk siapkan pesanannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua minta ini madu apa? Madu hutan. Mana ngoni pe video bapak panen? Mana ngoni pe video bapak atau minum ngoni pe petani bapak panen ini madu? Dia bilang istilah apa? Biasanya orang pe jawaban, Pak, soalnya orang pe petani itu primitif, tidak bisa pegang HP segala macam. Begitu orang pe alasan. Atau jauh, tidak ada jaringan apa semua. Bisa begitu orang. Tapi bagaimana kalau orang ambil orang pe video video sementara panen, oh ini Pak orang pe video gitu. Nah, itu susah juga kan. Saya tertarik tadi Pak Sumitro dengan kalau yang ahli-ahli kan dapat lihat saja sudah bisa. Nah, bisa enggak itu orang ini gitu? Yang paling simpel kan seperti itu. Dia lihat dan mungkin dari sisi tekstur dan sebagainya itu bisa dibedakan enggak? Mungkin itu bisa masyarakat bisa lebih bisa menilai ini. Ada perbedaan enggak dari sisi tekstur, dari sisi makanya tadi tanya warna. Ini madu apa? Madu hutan. Kalau teksturnya kental, itu dia sudah bohong. Oke, itu satu. Karena tekstur madu hutan itu encer ataupun cair karena kadarnya tinggi. Even dia sirupan ataupun yang murni ya? Iya. Tetap pasti cair. Iya, kalau kecuali Apis mellifera. Oke. Apis mellifera itu kadarnya kan di bawah. Dia di kisaran 19-20%. Nah, sehingga dia agak sedikit kental. Coba torang tes bisa di ini Pak ini man. Ini ada sendok. Oke. Boleh. Nah ini. Nah, teman-teman ya. Jadi ini yang madu murni ya. Kalau ini yang tipe apa ini Pak? Iya, ini Apis dorsata. Oh, ini yang banyak di Gorontalo yang ininya. Keren ini. Oh, jadi tetap dia cair. Ya. Jadi salah anggapan orang teman-teman yang awam-awam dengan madu, ya, bilang madu asli itu pasti kental, bak kental, sebagainya. Madu murni itu cair. Coba cicip. Sebenarnya anak ini kidal, cuma karena di video jadi anak pakai kanan. Beda ya? Iya. Iyalah, anak yang di rumah itu berarti yang beda sekali. Jadi aromanya juga. Coba aromanya. Aroma beda supaya juga. Pasti menyengat. Oh. Iya. Harus tahu. Awas lo nih. Tidak bisa bakar. Ini tipe madu yang ini Apis dorsata Lebalia. Orang Gorontalo bilang tia. Tia ya. Kalau yang ini tahudu. Oh, ini kayak yang di brand-brand yang Onisa tahu. Apa? Ini madu hasilnya 4 kali lipat. Ih, lebih menyengat lagi deh ini. Iya, ini manis asam ada sedikit pahit. Oke, tes. Tidak apa-apa kan campur begini. Tidak apa-apa. Oh. Karena masih sama madu murni. Oh, sedikit saja soalnya pahit-pahit ini. Iyo beda. Tidak paham mana? Oke, tidak bisa akal. Nih, masanya kemarin itu baru habis beli. Jadi saya itu ada beli di salah satu supermarket besar di Gorontalo. Yang mau tahu lah mana yang paling besar ya. Tidak banyak sih DP supermarket, cuma satu tapi besar. Itu ada ini
100% asli. Asli gula. Baru kecil sekali betusan, jadi ada DP ingredient kan, ada komposisinya, tapi masih mengandung gula. Ya kalau terakhir ketika orang ngobrol ini saya bisa simpulkan, dia tidak bohong sih, itu memang madu asli, tapi tidak murni. Tidak murni ya. Ada beberapa brand terkenal itu mereka jujur. Yeah. Dan itu lebih baik daripada brand madu asli 100%, kemudian isinya tidak murni kan. Ada salah satu brand ya, itu mereka sampaikan secara jujur komposisinya 2,3% madu. Selain itu ada campuran gula, sintesis apa semua segala macam. Itu mereka kan jujur. Nah, cuma kadang kita ini kan tidak teliti. Ya, ada hal yang orang harus tahu bahwa tidak semua yang berlabel madu itu untuk dikonsumsi. Ada madu yang diproduksi hanya untuk sebagai bahan tambahan bahan apa? Sebagai pemanis ya, sebagai pemanis. Bukan untuk madu untuk kesehatan. Ya. Tapi kita kan kalau namanya madu, ini gas, batuk madu. Padahal dengan kita minum madu gula tanpa kita sadari, memang jangka panjang belum hari ini. 4-5 tahun kemudian pasti ada saja penyakit yang akan kita derita karena daripada, apalagi kalau kita rutin minum madu gula ya, bahaya itu. Apalagi orang diabetes, kasihan harusnya sembuh dengan madu, malah tertambah. Kalau madu murni kan orang gula daging ya, yang gula sudah luka, itu kalau kompres pakai madu murni dia kering. Sembuh. Di kesehatan juga kan kalau misalnya untuk luka yang untuk pertolongan pertama itu tutup dengan madu. Itu sudah banyak konsumen kita yang sembuh dari diabetes. Yang termasuk yang sudah kakinya sudah luka semua, kita rekomendasi kompres pakai madu. Alhamdulillah lukanya kering. Sudah banyak yang sembuh dengan itu. Beberapa dokter juga merekomendasikan ke kita untuk terapinya menggunakan madu suawa. Nah, Pak Sumitro, saya mau beralih ke ini tadi. Saya masih penasaran dengan katanya tadi kan bagaimana proses edukasi ini terus berjalan, mau kasih beda antara madu murni dengan madu oplosan yang 80% di Gorontalo itu madu oplosan gitu. Nah, kanal-kanal apa yang Pak Sumitro bikin itu untuk mengedukasi masyarakat ini tentang madu? Ini loh ciri-ciri madu-madu murni dan sebagainya. Yang pertama ya seperti ini. Kita data-data di podcast seperti ini ya. Yang berikut kita aktif di Facebook, di Instagram, kita sampaikan terus. Terus juga ada yang sering suka datang ke peternakan kita, datang ke store, ya kita jelaskan. Jadi berarti di sosial media bukan hanya jual-jual terus produknya, tapi tetap mengedukasi. Bagaimana membedakan manfaat dan sebagainya. Kita ada materi-materi itu kita sampaikan di grup-grup. Kita juga ada grup khusus tips sehat madu suawa itu, anggota kita ada kurang lebih 400, hampir 500 orang. Banyak. Nah, di situ kita lempar materi-materi iklan-iklan tentang kesehatan yang berkaitan dengan madu. Edukasi bagaimana menggunakan madu. Bahkan mitos-mitos yang beredar selama ini itu kita coba patahkan. Salah satu mitos adalah katanya kalau madu taruh di kulkas, kalau madu asli tidak beku. Itu mitos. Apapun yang namanya cair, mau air, mau madu, ketika taruh di kulkas pasti beku. Tapi memang bekunya madu tidak seperti bekunya air. Dia hanya kayak karamel ya. Dia kental. Kental. Nah, setelah dikeluarkan dia kembali jadi cair lagi. Tapi saya ingin sampaikan, madu tidak baik disimpan di kulkas karena akan merusak kandungan daripada madu itu sendiri. Cara menyimpan madu itu di suhu ruang, tidak kena matahari, tidak terlalu juga dingin. Gitu. Karena madu tidak expire, sepanjang kita menyimpannya bagus. Tidak ada expire ya? Tidak expire. Berarti di kemasan-kemasan ini tidak ada expire date-nya, Pak? Kita ada karena kita mengikuti standar aturan pemerintah ya. Tapi madu 4 tahun. Tapi pada dasarnya ketika penyimpanan secara alamiah madu itu tidak expire. Bahkan kalau kita bagus menyimpannya, semakin lama disimpan semakin bagus kualitas madu. Kalau cara menyimpan kita bagus, benar. Suhu ruang gitu, terlalu dingin, tidak kena matahari. Di kamar lah begitu. Di kamar ya. Yang menarik tadi itu bahwa di sosial media dimanapun itu, di grup-grup WhatsApp, Pak Sumitro itu tidak hanya mempromosikan produknya madu suawa ini, tapi juga memberikan edukasi. Jadi mungkin teman-teman UMKM juga bisa ini ya, bahwa
apalagi sosial media. Jadi jangan melulu jualan teman-teman ya. Ada edukasi dan edukasi itu berhubungan dengan produk kita. Itu satu poin lagi gitu bagi teman-teman Podklik yang nonton podcast ini. Nah, Pak Sumitro, kira-kira gitu, ini kan berarti menyatakan musuh terbesar dari teman-teman pemilik produk penggiat madu murni ini adalah madu oplosan ini yang 80%. Gitu. Nah, ada tidak gitu ketika proses edukasi kemudian bertemu dengan mereka ini dan ada gesekan dan sebagainya? Banyak ya? Iya, bahkan sampai mau bertengkar. Oke. Karena memang tidak mau terima karena mereka itu kan mata pencariannya mereka itu kelompok. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman, biarkan mereka. Karena kalau kita fokus ke mereka, nanti kita banyak musuh. Iya. Jadi yang saya sampaikan ke teman-teman penggiat madu, pejuang madu murni, yang kita lakukan sekarang adalah edukasi masyarakat. Ketika seluruh masyarakat sudah menerima informasi dari kita, kebenaran tentang perlebahan, insya Allah dengan sendiri mereka akan mati. Iya. Insya Allah akan hilang madu oplos dari Gorontalo dengan sendirinya. Kayak gitu. Bukannya juga madu oplosan juga itu dilarang kan? Iya sebetulnya. Sebetulnya dilarang kan? Cuma memang kan efeknya tidak pada saat itu. Seandainya efek madu oplos ini pada saat itu, pasti orang kan bisa mengadu ke BPOM, ke Dinkes, ke pihak berwajib kan? Iya. Tapi alhamdulillah kalau baru di beberapa tahun lalu di Sulawesi Tengah itu sudah ditangkap pengoplos madu, termasuk madu itu diedarkan di Gorontalo. Madu tawon. Itu ada PIRT-nya apa semua itu diedarkan di Gorontalo sesuai penuturan daripada pelaku bahwa ini madu akan diedarkan di Sulteng dan di Gorontalo. Oh iya, saya pernah dengar itu ada berita pernah viral itu. Iya, madu tawon. Bikin di belakang itu. Iya, di kos-kosan. Iya, di kos-kosan. Iya, itu. Itu oplosan. Itu oplosan. Itu tidak ada madunya. Tidak ada madunya. Itu gula. Itu lebih parah. Jadi lebih baik ada campuran ya. Jadi ya teman-teman jadi bisa menilai hari ini itu kita bisa dapat edukasi banyak soal madu gitu. Dan Pak Sumitro, saya penasaran gitu. Selama proses Pak Sumitro membangun brand ini, Suwawa Madu Suwawa Gorontalo ini, di samping dengan mengedukasi, kemudian ada gesekan dengan para penggiat madu oplosan ini, ada enggak Pak mungkin tantangan atau halangan, pokoknya problem-problem di proses ini yang bikin Pak Sumitro itu kayaknya ganti produk lain deh, atau kita fokus coba ini deh, jual di daerah lain deh, tidak usah di Gorontalo, tidak usah edukasi ini soal madu deh. Pernah enggak merasa itu Pak? Tidak ada. Karena memang tidak pernah muncul, malah semangat terus. Semangat karena semangat membantu sesama. Kita niatkan ini dakwah karena menyelamatkan manusia daripada mengkonsumsi madu oplos. Jadi kita niatkan ibadah semua. Jadi selain itu juga kita lumayan penghasilan dari ini juga luar biasa gitu. Iya. Yang paling susah itu, yang paling tantangan kita itu adalah menjaga kemurnian madu dari mulai panennya sampai dengan pengemasan. Itu yang paling, karena kita harus ketika orang berniat menjual madu kepada kita, kita tidak serta-merta ambil. Syarat pertama adalah mengizinkan kita ikut panen. Kalau tidak mengizinkan kita ikut panen, ya kita tidak akan terima. Iya. Harga kita atur bagus, kasih harga bagus, tapi syaratnya saya langsung harus ikut ke hutan. Makanya saya ini beberapa kali jatuh ke hutan ini sampai luka-luka ini karena dikejar lebah, akhirnya lari jatuh ke jurang. Tapi begitulah pertolongan Allah, selamatlah tidak. Jadi beberapa kali disengat begitu. Banyak kali disengat. Ya lagi mau di hutan ya, memang ada bisa ya, Bapak. Iya. Naik berjam-jam ke hutan apa semua itu. Itu yang berat sebetulnya. Karena menjaga kemurnian, karena ini madu Suwawa ini kan sudah dikenal sebagai pelopor madu murni di Indonesia Timur terbesar. Nah, menjaga nama baik madu murni itu yang tantangan tersendiri buat kita. Keren. Nah, Pak Sumitro, soal distribusi. Kanal distribusi yang Pak Sumitro bikin untuk menjual produk madu Suwawa ini gitu. Apakah itu
tadi sempat ini ada store-nya ya. Iya, ada store-nya. Di samping itu kanal promosi dan distribusi untuk sampai ke tangan konsumen itu di mana saja Pak? Kita yang pertama kita punya cabang di Sulawesi Selatan. Oke. Khusus brand Madu Suwa itu kita ada cabang di Sulawesi Selatan di Kabupaten Goa. Kemudian yang sistem kemitraan menggunakan brand sendiri mereka. Oke. Itu ada total 62 orang di Sulawesi Selatan. Kemudian ada di Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah. Khusus di Gorontalo kita punya store di Pilo kan, itu pusatnya. Kemudian satu kabupaten kota itu kita punya 2 distributor. Kemudian ada reseller di bawahnya. Jadi kita sudah atur harga di pusat dan distributor reseller, harga konsumen itu sama seluruh Indonesia. Gitu. Jadi kita di Gorontalo ini kurang lebih 44 yang terdaftar distributor dan reseller yang ada di Gorontalo. Yang ada di Gorontalo. Jadi pakai sistem agensi ya. Jadi ada distributor, reseller. Iya. Oke, benar. Berarti kalau misalnya kita simpulkan tadi itu ya kanal distribusi, kanal untuk penjualannya itu store ada. Iya. Kemudian ada untuk rebranding. Ada. Ya, di beberapa daerah gitu. Ada distributor. Dia tetap pakai brand Madu Suwawa, tapi ya harga jualnya pun diatur gitu. Ada harga retailnya jual ke konsumen berapa, untuk ke reseller berapa. Iya, gitu. Seperti itu ya. Iya. Oke. Nah, siapa tahu ada yang ini, kalau misalnya ada yang pingin gitu. Iya. Pak Sumitra yang pingin, Pak, saya mau jadi distributor, atau saya mau jadi reseller, atau saya mau beli untuk di rebranding lagi gitu. Bagaimana cara Pak? Mungkin kalau teman ini. Kalau untuk distributor sekarang yang masih kosong itu Gorot masih 1 orang, Bualemo belum ada. Oke. Powato. Tapi reseller kita seluruh Gorontalo sudah punya. Sudah ada. Kalau mau bergabung untuk reseller bisa menghubungi distributor ada di wilayah kota sudah ada, Bunda Bolango, Kabupaten Gorontalo ada. Bisa juga langsung ke store untuk reseller, nanti kita arahkan ke distributor terdekat. Sebentar Pak, saya potong. Berarti distributor ini tidak boleh dalam satu kota itu ada berapa orang? Tidak bisa, hanya 2 orang satu kabupaten. Hanya 2 orang? Iya. Sudah diatur ya? Nah gitu. Tapi mereka punya hak untuk merekrut reseller di seluruh wilayah Indonesia. Seluruh Indonesia. Saya tidak batasi. Tapi untuk distributor satu kota itu 2 orang. Oke. Nah, ini yang menarik. Salah satu tantangan ketika misalnya kanal distribusi produk itu seperti itu menggunakan metode agensi begitu kan ada istilah dari ini itu ada selling out dengan selling in gitu. Ya kan, Pak Sumitro jual ke distributor gitu. Cash flow atau di pembukuan Pak Sumitro ini barang sudah ini. Iya. Ini produk sudah habis terjual gitu. Nah, tetapi kan bisa jadi belum tentu di distributor ini habis terjual, atau di reseller juga habis terjual gitu. Iya. Nah, biasanya tantangan yang paling besar dari proses ini adalah di reseller. Ketika masih tertumpuk DP produk, kita diskon perang harga gila-gilaan, apalagi ada di Shopee dan sebagainya. Nah, Pak Sumitro menyiasat ini bagaimana, Pak? Kita atur dari pusat. Oke. Jadi promonya itu harga eceran promonya dari pusat. Jadi misalnya hari Jumat nanti kan kita ada grup distributor reseller. Ini hari Jumat kita ada promo ya. Promonya nanti berlaku untuk eceran, reseller, distributor. Jadi distributor reseller yang beli tetap dapat promonya, misalnya beli 1 kilo, misalnya 1 kilo gratis ini. Nah, reseller yang mau belanja juga itu dapat begitu, sama kita berlakukan. Jadi tidak ada perang harga, sama. Jadi sama semua ya. Iya. Even kalau misalnya ada reseller nakal itu yang karena dia pengen cepat sekali kasih habis dia punya stok, kita tegur secara baik-baik. Tidak bisa. Nanti apalagi kalau distributor kalau bikin promo ya berarti seluruh reseller dari distributor lain harus dia layani ketika mau beli. Makanya ketika distributor bikin promo harus disesuaikan, harus juga ada promo untuk reseller. Begitu. Iya. Kalau reseller mau bikin promo, ya itu terserah. Tapi dari sisi harga tetap seperti itu ininya. Karena pasti kalau reseller yang bikin promo, ya diskonnya pasti tidak terlalu jadi kecil gitu ya. Oke. Di harga retail, di harga konsumen, end user itu harga retail berapa sih Pak untuk madu-madu? Nah, jadi kalau ini kan ecerannya 200. Oke. Ini 1 kilo. Iya, 1 kilo 200. Itu resellernya 150. Di distributornya 125. Okay. Jadi kita atur memang
supaya ini penjualannya ini, jadi reseller, distributor itu jenjangnya ini tetap ada ini ya. Ada keuntungan tersendiri lah ketika jadi distributor. Iya, jadi terbantu kita di pusat. Untuk beberapa penjualan kan, misalnya dia misalnya di sini. Oke. Nah, jadi ketika orang sini pesan madu, kita cari ada reseller nggak di wilayah ini. Kita lempar kasih nomor konsumen ke reseller ada di wilayah itu. Ya, berarti pusat sudah tidak jual langsung ke user lagi, ke retail lagi. Kalau ada yang datang ke store kita layani. Tapi kalau di store tapi ya. Iya. Oke. Kalau kita ini biasa kita tetap beriklan, kita ada iklan bersponsor. Ketika ada yang beli yang chat mau tanya-tanya madu, mula-mula kita tanya alamatnya di mana Bu? Di sini. Untuk awal kita edukasi dulu kan, dia tanya-tanya begitu. Ketika mau closing, kita lempar ke reseller atau distributor itu. Ini ada konsumen madu di sini, dia mau beli madu habis 1 kilo, tolong dilayani. Mereka yang antar. Jadi kita tetap awal dari kita edukasi apa semua. Gitu. Nanti dia sudah katakanlah siap beli, nah kita lempar ke reseller atau distributor. Jadi enak ya, reseller yang distributor enak, tahu beres. Iya. Oke, itu berarti Pak Sumitro ketika ngiklan, bersponsor di Facebook, di itu kan bisa disetting tuh? Ya, bisa disetting ininya. Ketika dia yang chat gitu, jadi diusahakan tetap diarahkan ke reseller atau distributor dekat. Jadi tugas saya adalah memastikan dia harus sampai beli madu. Nah, ketika dia, Pak saya mau beli yang ini, ya sudah. Ini kira-kira distributor mana yang dekat sini. Saya kirim di grup. Ini ada konsumen, bisa dilayani tidak? Siapa yang bisa layani? Oh saya Pak, sudah. Ini nomornya gitu. Oh dia yang hubungi? Iya, dia yang pull up sampai dengan transaksi. Oke, keren. Nah, ini masalah harga. Ini kan pasti beda jauh. Kalau misalnya dengan madu-madu yang mungkin juga masyarakat lihat mau di pasar, dimanapun itu di supermarket yang bukan madu murni. Sempat pernah enggak gitu ketika Pak mau beli 1 kilo, wih mahal 200.000, mahal gitu. Ada. Tetap ada ya? Ada orang yang tidak paham. Oke, nah bagaimana Pak Sumitro ini mengedukasi mereka itu bagaimana? Biasanya begini, ibu mau beli madu untuk apa ini? Untuk saya sakit ini. Ya sudah, ibu mau suka sehat atau mau suka semua sekedar beli madu? Saya mau suka sehat, ya sudah kalau sehat ya. Biasa begini, kita beri pemahaman, Bu, untuk mendapatkan madu murni tidak mudah, tidak gampang. Butuh bahkan pertaruhkan nyawa. Bayangkan ketika petani itu kan biasa pohonnya besar. Dia harus memanjat menggunakan tali tanpa APD ke atas dengan 20-50 meter. Kemudian kita hargai dengan harga murah. Prosesnya. Makanya sebetulnya saya dari pusat ketika penjualnya ke distributor kita mengambil keuntungan 10.000. Kecil sebenarnya keuntungan kita. Tidak apa-apa ini bilang-bilang. Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Oke. Nanti kan karena untuk jadi reseller kan gampang sekali. Jadi 10 botol sudah jadi reseller. Ya. Distributor? 100 botol. 100 botol ya. 100 botol ukuran satu ini varian macam-macam. Iya. Terserah. Biarpun kalau varian paling kecil ini yang paling kecil. Berapa mili ini ya? 125 gram. 125 gram ya. Itu berapa Pak kalau ini kan madu trigona, ini 75.000 eceran. Eceran ya. Berarti kalau misalnya jadi distributor 100 ya 7,5 juta lah ya. Distributor kan pasti cuan itu, apalagi jualnya bisa lebih ini lagi, dapat harga ini kan. Lebih untung sebenarnya jadi distributor atau reseller. Gitu. Kalau di rebranding? Kalau yang untuk dibeli madunya untuk di rebranding? Itu per kilo. Dia ada syarat minimal dia 50 kilo diambil. 50 kilo diambil. Baru bisa dapat harga mitra. Harga kemitraan. Nah, Pak Sumitro, harga kemitraan kan biasanya ada di luar sana itu yang modelnya franchise. Bisa model franchise. Kalau franchise kan berarti harus tetap pakai brand yang sama kan. Ini kan kemitraan. Nah, kemitraan ini kan dengan izin-izin PIRT dan sebagainya, apakah juga sudah include di madu itu tidak? Mereka urus sendiri? Mereka urus sendiri. Jadi cuma bahan baku saja dari. Jadi kalau mitra itu mereka jual pakai brand mereka sendiri toh. Tapi tidak saya izinkan jual brand madu Suawa. Kalau distributor wajib pakai brand madu Suawa, tidak boleh jual pakai brand sendiri. Iya. Gitu. Jadi suruh pilih mau kalau suka jadi mitra atau mau distributor.
Oke, Begitu. oh iya karena ini kan rentan juga ini. Iya. Orang beli ini distributor, baru orang ecer, iya kan? Iya. Jangan sampai orang pakai madu suwa baru madu lain orang isi tuh. Nah, iya bisa jadi. Karena memang kekhawatiran saya saat ini adalah yang begitu. Apa dulu? Dipalsukan. Iya, KW. KW. Sudah ada Pak yang pernah ditemukan? Belum ada. Belum ada, alhamdulillah. Tapi Jangan sampai lah ya. Sesuatu yang dikhawatirkan ketika satu produk Iya. sudah berada ya seperti Sudah jadi market leader Iya. di madu, Iya. pasti akan Iya. ada potensi itu. iya, itu yang jadi kekhawatiran saat ini. Oke, tapi kan pasti sudah ada Ada, antisipasi sudah ada lah ya. Oke, menarik nih. Teman-teman. Nah, pertanyaan terakhir gitu sebelum kita closing ini obrolan kita Pak. Reseller, distributor, itu kalau Pak saya mau jadi reseller gitu. Kemana orang harus ini? Langsung ke store kah atau bisa hubungi distributor terdekat atau bagaimana? Atau ada satu tempat yang mereka bisa kunjungi, sosial media atau website yang itu ada semua informasi di situ? Bisa langsung ke kalau di media di Facebook ada Madusuwa Gorontalo, Oke. Instagram juga kita ada Madusuwa Gorontalo, Madusuwa Gorontalo. TikTok juga kita punya Madusuwa Gorontalo. Oke, jadi ini tolong tampilkan di layar ya, teman-teman. Biar Teking ada kerjaan saja editor ya. Bisa hubungi ke sini ya, Iya, yang tampil di layar nanti juga akan kita ini di di deskripsi video, teman-teman. Nah, paling terakhir Pak, sebelum kita nutup ini gitu. Kalau misalnya ada teman-teman di Gorontalo yang nonton video ini gitu, pengen juga jadi pelaku atau penggiat madu murni seperti ini gitu. Apa yang harus mereka lakukan? Mau mulai dari mana mereka Pak? Mau menjual? Iya, mau jadi pengusaha. Ya katakanlah jadi seperti Pak Sumitro saat ini gitu. Boleh menjadi distributor, reseller atau kemitraan. Oke. Nanti kita sambil menjual, kita ada jadi untuk keuntungan distributor reseller Madusuwa Gorontalo kita sudah siapkan materi iklan. Kita sudah siapkan materi edukasi. Jadi sambil menjual, teman-teman distributor reseller ini saya berbagi pengalaman, edukasi ke mereka. Biasa konsumen kan dari distributor reseller ini kan banyak. Pasti ada konsumen, Pak ada konsumen tanya begini, apa jawabannya? Jadi saya itu 1x24 jam membantu teman-teman distributor reseller menjawab setiap pertanyaan dari para konsumen tentang inilah gitu. Jadi enak ini distributor dengan reseller Madusuwa Gorontalo dan saya sampaikan kepada mereka jangan hanya fokus menjual. Menjual ini belakangan. Kita edukasi, insya Allah kalau kita edukasi kan misalnya ini Bu, ini madu asli begini, madu murni begini, madu palsu begini. Endingnya pasti orang tanya, baru mau pilih madu di mana yang murni? Ya. Jadi pasti ketika kita mantap edukasinya, endingnya pasti closing. Betul. Ya, sharing dulu, kita edukasi dulu, baru jualan. Orang kalau sudah masuk edukasinya, terakhir dia pasti mobil madu kita. Betul. Gitu. Iya, cocok. Jadi apalagi sosial media, cuma jual-jual terus, ready madu apa, yang PHP bantu Abjo apa begitu ya. jangan ya deh ya. Oke teman-teman, jadi banyak sekali edukasi yang kita dapat hari ini bukan hanya saja soal produk dari madu suwawanya saja Pak ya, tapi ya sebenarnya podcast ini salah tanpa sebenarnya. Harusnya serambi inspirasi ya, bukan di sini karena banyak sekali edukasi yang kita dapat. Gitu. Coba ya teman-teman semua yang di Gorontalo, bahkan yang di luar daerah juga, di luar Gorontalo juga, kalau mau jadi mitra boleh ya. Kita sudah punya Kalimantan, kita punya Bekasi, Jakarta. Ini kita lagi persiapan permintaan 2 ton per musim ke Korea. Oke, Korea bukan kali. Itu bahan madu murninya? Madu murni. Oke. Madu mentah. Kalau misalnya madu suawa ini brandnya itu sudah ada pernah ke luar negeri? Artinya madunya ada ke Malaysia. Ke Malaysia. Itu memang sudah brand madu suawa yang di sana. Iya. Keren. Dan sampai sekarang ada terus ininya. Yang musiman ya. Iya. Karena hanya bukan kerjasama perusahaan kan. Oke. Tapi kita kalau di Jakarta kita punya kerjasama dengan perusahaan madu. Tapi memang brandnya mereka ya, kayak kemitraan lah ya. Gitu. Oke, teman-teman yang di Gorontalo ini yang juga bikin event untuk UMKM dan sebagainya ini satu yang potensial yang diam-diam menghanyutkan. Ternyata produknya itu sudah dikenal di
seluruh Indonesia bahkan di luar negeri juga. Enak main madu manis kan? Madu manis. Oke. Cuannya juga manis. Cuannya juga manis ya. Itu quotes dari Pak Sumitro guys. Main madu itu madunya manis, cuannya juga manis. Oke, jadi teman-teman seperti biasa di penghujung podcast kita gitu, seperti biasa saya akan memberikan bingkisan ke tamu-tamu yang hadir di podcast Podklik ini gitu. Jadi hari ini Pak, saya mau kasih buku saya main WhatsApp. Semoga ini insya Allah ini bisa membantu untuk promosi Pak Sumitro di kanal WhatsApp ya, biar edukasi tentang madu murni ini juga bisa lebih luas dan juga penjualnya itu makin cuan. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.